Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, 5 November 2020 ya, jam 9, kuliah sistem pengairan untuk kelas B saya buka dengan pembahasan adalah terkait dengan jaringan irigasi. Jadi kita akan membahas jaringan irigasi. Sebelumnya, jangan lupa untuk absen di e-learning, dan kemudian ini juga merupakan absen di Zoom gitu. Jadi saya cross-check ada dua absen nih, nanti saya akan sampaikan di jurusan. Nah, untuk yang absen di Zoom ini mohon dibuka videonya. Saya akan screenshot kegiatan kita hari ini gitu ya. Tolong dibuka videonya. Jadi menandakan bahwa Anda memang eksis gitu, ada gitu ya. Ada dan mengikuti kuliah saya. Ini ada dua layar ya, dua layar. Dan masih ada yang bangun tidur. Udah pada mandi belum? Ya, Pak. Yakin? Belum, Pak. Belum. Iya, saya lihat mukanya pada belum. Kelihatan yang sudah. Oke, ini untuk sesi yang pertama ya. Saya screenshot ya. Bentar. Terus saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Nah, 1 belum selesai. Yang sesi pertama 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Oke, layar berikutnya. Nah, masih ada join yang satu orang. Kamera laptop saya rusak, Pak. Nggak apa-apa, biarkan. 1, 2, 3. Dah, kalau mau ditutup silahkan. Kameranya kalau mau ditutup silahkan. Oke, kita akan masuk ke perkuliahan hari ini ya. Nah, sistem pengairan. Sistem pengairan. Pokok bahasannya adalah hari ini kita akan membahas perencanaan jaringan irigasi. Kalau secara teknis kalau di KPU-an namanya adalah sistem planning. Sistem planning itu adalah ya sistem ya, kalau Anda bicara sistem terdiri dari beberapa unsur yang kemudian itu akan berjalan sedemikian rupa sehingga merupakan suatu output yang jelas gitu ya. Nah, sistem planning itu perencanaan irigasinya gitu. Nah, yang dimaksud di sini adalah bagaimana membuat suatu tata letak saluran dan bangunan berdasarkan dari kondisi-kondisi lapangan yang ada. Di mana kondisi lapangan di sini dimaksudnya adalah kondisi penggunaan lahan yang ada di sana seperti apa. Penggunaan lahan itu berarti di daerah sawah yang daerah irigasi yang akan kita rencanakan itu, apakah di sana ada sawah, ada kebun, ada rumah, ada jalan dan sebagainya. Itu adalah penggunaan lahan. Dan kemudian dilihat juga dari segi kondisi topografi. Kondisi topografinya seperti apa gitu. Nah, itu menjadi acuan untuk membuat suatu jaringan irigasi. Nah, tata letak saluran dan bangunan itu disebut dengan sistem planning. Bagaimana Anda menentukan lokasi bendung, Anda menentukan lokasi bangunan, Anda menentukan lokasi saluran dan sebagainya. Saya ngobrol dulu ya. Nah, oke, kita bahas sekarang. Nah, filosofinya gitu ya. Filosofinya sebetulnya
irigasi yang ada di kita itu pertama-tama itu haruslah berdasarkan dari permintaan atau usulan dari masyarakat. Sehingga kalau sudah ada usulan dari masyarakat, nah ini permintaan atau usulan masyarakat, baru kita cek. Yang pertama kali harus dicek itu adalah terkait dengan kondisi pertaniannya seperti apa. Ya, pertaniannya seperti apa yang ada di sana. Kemudian kondisi sipilnya seperti apa. Sipil itu ya bukan hanya orangnya, tapi infrastruktur yang ada di sana juga seperti apa. Daya dukung lingkungannya ada nggak? Memungkinkan nggak untuk dibangun irigasi? Dari segi geologi, apakah di sana potensi longsorannya tinggi? Misalkan, ya kan geologi nih, terkait geologi. Apakah di sana juga sering terjadi gempa, misalkan sehingga terjadi keretakan tanah dan sebagainya. Kemudian dari segi geodetik atau dari segi topografi, ya kan Anda belajar ilmu ukur tanah ya, pemetaan lahan kalau nggak salah kalau di Unjani itu. Nah itu adalah ilmu geodesi ya atau ilmu geodetik. Nah ilmu geodesi ini adalah faktor yang sangat menentukan sekali dalam perencanaan sistem irigasi atau sistem pengairan, di mana data yang paling penting yang harus kita sampaikan di geodetik itu adalah kontur. Kontur itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik tinggi yang sama dalam suatu wilayah. Nah, kontur ini menjadi acuan ketika Anda akan menganalisis sistem pengairan. Yang kemudian yang terakhir, ini adalah sebetulnya hal yang paling penting kalau menurut saya di irigasi, yaitu sosial ekonomi. Sosialnya, budayanya, apakah mereka berbudaya bercocok tanam atau tidak? Kalau tidak, mereka tidak sehari-hari tidak memiliki kebiasaan untuk bercocok tanam, kenapa kita harus buat irigasi? Orangnya sukanya perkantoran, Pak. Jadi ngapain dibuat irigasi? Memang iya gitu. Buat apa? Gitu. Terus orangnya memang condongnya nelayan, Pak. Kenapa kita buat irigasi, bercocok tanam? Nah, kayak gitu. Hal-hal seperti itu adalah terkait dengan sosial dan ekonomi. Ekonomi di sini adalah bagaimana caranya supaya nanti setelah irigasi kita sudah jadi gitu ya, sudah terbangun gitu. Nah, hasil panen kita mau dikemanakan? Apakah bisa hasil panen kita menaikkan taraf hidup masyarakat setempat? Nah, itu terkait dengan sosial ekonomi. Itu sangat penting ya. Bukan hanya bangun saja infrastruktur, tapi tidak bisa memberikan dampak positif yang baik, itu juga kurang pas gitu ya. Jangan hanya ingin membangun, tapi kalau memberikan dampak yang kurang bagus ya buat apa? Nah itu dah dari segi sosial ekonomi. Nah di kuliah sistem pengairan ini yang kita bahas adalah tidak semuanya. Yang kita bahas adalah bagaimana merencanakan sistemnya berdasarkan ilmu sipil keairan. Kalau yang di luar-luar itu sebagai informasi saja saya sampaikan barusan. Nah, dari data-data yang sudah ada, yang kemudian Anda sudah pelajari, pertama dari usulan, kemudian Anda pelajari ini kondisi-kondisinya, pertanian, sipil, lingkungan, geologi, geodetik, dan sosialnya seperti apa. Baru Anda maju ke studi kelayakan. Ya, Anda maju ke studi kelayakan. Studi kelayakan itu adalah Anda lihat nih potensi usulan dari masyarakat, gitu ya. Kemudian dianalisis kelayakannya berdasarkan data-data pertanian, sipil, lingkungan, geologi, geodetik, dan sebagainya. Kelayakan yang dimaksud itu adalah kelayakan dari segi teknis. Dari segi teknis misalkan, bendungnya di lokasi yang diusulkan ternyata ada sungai di atas. Ada sungai di daerah hulu yang kemungkinan besar itu bisa layak secara teknis untuk mengairi irigasi yang diusulkan. Ya. Berarti bisa nih diairi karena ada sumber airnya. Dan kita harus ingat ada 8 syarat pengembangan irigasi yang sudah saya sampaikan di awal. Sumber air terutama salah satunya. Kalau ada, ya berarti kita bisa. Nah, dari segi kelayakan teknis, oke, aman gitu. Terus teknis lainnya dari segi kondisi misalkan teknis dari segi geologi,
mudah longsor atau tidak, gitu ya. Nah, itu juga menjadi acuan Anda. Nah, dari segi teknis oke lah, secara teknis oke bisa nih mendukung. Ya. Baru Anda cek lagi dari segi kelayakan ekonomi. Kalau kita bangun, misalkan, apakah dia akan memenuhi kelayakan ekonominya? Saya kurang tahu nih, Anda sudah belajar ekonomi teknik atau belum? Kalau belum, nanti Anda akan belajar itu, dan kalau sudah, nah, kelayakan ekonomi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan 3 parameter utama, yaitu benefit cost ratio. Jadi perbandingan antara benefit itu keuntungan adanya pembangunan irigasi gitu ya terhadap cost-nya. Cost-nya itu adalah biaya konstruksi yang harus dibangun ya. Nah, benefit cost ratio dalam ukuran rupiah gitu, itu harus di atas nilai 1. BCR namanya. Kemudian kelayakan ekonomi lainnya adalah terkait dengan suku bunga. Suku bunganya harus di atas dari suku bunga rata-rata. Dan terakhir adalah nilai NPV-nya harus plus. Jadi nilai net present value-nya itu harus plus, gitu, tidak boleh minus. Nah, itu udah kelayakan ekonomi. Terus yang dilihat lagi selain teknis dan ekonomi, kelayakannya adalah kelayakan sosial. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau sosialnya bergejolak adanya pertanian, ya nggak usah dibangun. Kalau sosialnya mendukung dari segi kelayakan, ya oke, kita bangun. Gitu. Terus lingkungan. Nah, lingkungannya mendukung nggak? Artinya daya dukung lingkungan ya. Nah, ini memang ini bukan merupakan domain studi Anda gitu, tapi ini sebagai informasi bahwa kalau kelayakan lingkungan itu terkait dengan upaya kegiatan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kalau adanya infrastruktur irigasi ini berdampak nggak terhadap lingkungan. Nah, itu di studi kelayakan. Kalau dari kelayakan 4 jenis kelayakan tadi itu memenuhi, baru dilakukanlah pengukuran situasi. Pengukuran situasi itu artinya areal calon irigasi kita itu diukur dari mulai bendung sampai dengan sawah paling hilir, paling rendah. Diukur dengan menggunakan alat pengukuran. Anda mungkin sudah belajar menggunakan theodolit ya, atau total station, digabung dengan menggunakan water pass, sehingga akan menghasilkan suatu peta rupa bumi yang memberikan informasi terkait dengan kontur, informasi terkait dengan penggunaan lahan, jalan, sungai, jaringan sungai, lembah, dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu adalah hasil dari pengukuran situasi 1:5.000. Dan untuk kelengkapan desain itu juga dilakukan survei geologi dan mekanika tanah terkait dengan bagaimana kalau kita bangun bangunan ya, bendung ataupun bangunan-bangunan seadap lainnya, apakah aman terhadap daya dukung, apakah aman kalau kita bangun, apakah tidak terjadi settlement misalkan atau tidak terjadi runtuhan dan sebagainya. Itu adalah geologi dan mekanika tanah ya. Nah, itu adalah survei-survei yang dilakukan. Nah, untuk merencanakan sistem jaringannya, sebetulnya yang kita gunakan adalah pertama pengukuran situasi dulu. Hasil pengukuran situasi 1:5.000 minimum ya. Harusnya memang 1 banding lebih detail lagi, 1:2.000. Tapi 1:5.000 sudah cukup sebetulnya untuk kita menjadikan acuan untuk perencanaan sistem jaringan irigasi. Nah, penggambaran situasi yang tadi sudah dihasilkan dari pengukuran geodetik, gitu ya, pengukuran geodesi, kemudian Anda gambar dan Anda buat perencanaan sistemnya. Anda buat situasi layout-nya. Layout itu artinya tata letak. Anda buat nih tata letaknya, mana saluran, mana bangunan, salurannya dibagi menjadi berapa primer, dibagi lagi menjadi berapa sekunder, di dalam sekunder berapa bangunan. Itu adalah penggambaran situasi layout yang secara definitif. Definitif di sini berarti bahwa sudah disetujui oleh pihak terkait antara pemerintah dan masyarakat. Jadi si situasi layout itu biasanya itu dibarengi oleh tanda tangan setiap masyarakat. Tokoh masyarakat ya, tidak semua masyarakat, tokoh masyarakat. Jadi menandatangani situasi itu. Nah, kalau sudah definitif, oke, saya setuju nih, tata letaknya seperti ini. Baru dilakukan pengukuran trase saluran. Setelah layoutnya selesai, baru kita ukur lagi trase saluran. Kalau tadi pengukuran situasi, nah kalau ini pengukuran trase. Trase itu adalah jalur saluran. Jadi yang tadi sudah ditentukan salurannya ini, primernya, ini sekundernya. Nah, itu baru diukur secara detail trasenya.
Nah, trasenya tuh 1:2000, ya, lebih detail lagi minimum. Kalau bisa 1:1000 sebetulnya. Nah, setelah pengukuran trase ada, gitu ya. Setelah pengukuran trase ada, gitu ya. Trasenya sudah ada, kemudian baru Anda masuk ke tahap desain. Nah, baru kita bisa melakukan desain penggambaran saluran dan desain bangunan-bangunan yang ada. Nah, habis ini baru setelah jadi gambar, setelah jadi RAB, kemudian dilakukan perhitungan BOQ dan RAB di sini, dan kemudian ada dokumen tender, baru dilakukan konstruksi secara fisik. Nah, konstruksi secara fisik ini adalah kontraktor yang merencanakan. Nah, ini adalah beberapa uraian terkait dengan sistem, bagaimana merencanakan sistem jaringan irigasi, gitu ya, dari beberapa hal. Selanjutnya, nah, di dalam perencanaan irigasi itu kan sangat, kalau misalkan kita menggunakan peta situasi sebagai acuan, itu peta situasinya besar sekali dan susah kalau kita bawa-bawa. Nah, untuk mensederhanakan ya tata letak yang ada gitu ya, di peta jaringan, di peta situasi layout itu, dibuatlah skema jaringan irigasi dan skema bangunan untuk menyederhanakan dan untuk kemudian memberikan informasi yang komprehensif di dalam semua yang informasi yang terkait dengan jaringan irigasi dalam satu skema gitu. Jadi ketika kita ingin tahu mengetahui apakah posisi dari bangunan tertentu, nah Anda tinggal lihat aja skema jaringan dan skema bangunan. Jadi ini lebih simpel lagi gitu ya untuk menyederhanakan informasi yang ada. Nah, skema jaringan irigasi itu adalah gambaran yang menampilkan jaringan saluran dimulai dari bendung sampai dengan saluran primer, sekunder, bagi, sadap, bangunan-bangunannya ya, dan peta-peta tersier dengan standar sistem tata nama yang berlaku. Nah, ini standar sistem tata nama, nanti coba Anda perhatikan karena ini akan keluar di UTS. Ini merupakan skema jaringan irigasi. Yang utamanya di sini adalah informasi peta-peta tersier, ya, terus nama saluran, saluran primer, sekunder, kemudian ada bangunan bagi dan bangunan sadap. Jadi bangunan yang membagi air itu namanya bangunan bagi dan bangunan sadap. Nah, ini yang harus Anda perhatikan ya. Nah, ada lagi skema bangunan. Skema bangunan adalah menampilkan khusus jumlah dan macam bangunan. Jadi tidak ada petak ya, tapi ada jumlah dan macam bangunan, tetapi dia tetap menampilkan saluran-salurannya. Jadi nama saluran primer, saluran sekunder tetap ada, tapi dia hanya khusus menampilkan jumlah dan macam dari bangunan pada setiap ruas saluran. Nah, ruas saluran itu nanti akan terbagi menjadi beberapa ruas sesuai dengan posisi dari bangunan yang ada. Nah, ini juga sesuai dengan standar penamaannya ada. Jadi ada standar penamaan jaringan irigasi. Nah, istilah-istilah irigasi dan pengertiannya itu adalah ada sumber air, itu bisa dari tempat atau wadah air yang terbaik, daerah irigasi adalah kesatuan, dan seterusnya. Ini sudah saya sampaikan ya di kemarin, tidak akan saya bahas selanjutnya. Ini juga Anda baca saja ya. Nah, ini yang paling penting saya coba highlight. Ini nih, saluran garis tinggi. Nah, adalah saluran pembawa yang trasenya mengikuti garis kontur. Trasenya mengikuti garis kontur. Terus saluran punggung adalah saluran pembawa yang mengikuti punggung tanah. Dia akan memotong kontur. Terus saluran primer adalah pembawa pertama yang menyadap air langsung dari bendung. Jadi kalau dari bendung sebagai bangunan utama itu disadap melalui saluran primer. Terus saluran sekunder, saluran pembawa yang mengambil air dari saluran induk. Tersier mengambil air dari saluran sekunder. Ini hierarki ya, hierarki saluran. Kuarter mengambil dari saluran tersier. Terus ada juga saluran pembuang, di mana saluran pembuang itu akan mengalirkan kelebihan air yang dari pemakaian irigasi. Dia akan dibuang kemana? Gitu. Nah, pengembuangannya ini yang tidak digunakan lagi oleh sawah itu dibuang. Nah, saluran pembuang ini memang tidak akan saya bahas secara detail di sini gitu ya. Saya ingatkan sebetulnya untuk irigasi itu kita butuh 2 semester ya. Tapi ini di ujian itu 1 semester dipadatkan dan itu sangat
berat sekali sebetulnya gitu. Tapi bagaimanapun juga ini adalah konsekuensinya ya. Jadi satu semester saya harus memberikan ilmu pengairan yang komprehensif. Nah, dibayangkan. Jadi saya ambil yang penting-pentingnya saja. Untuk pembuang drainase saya akan skip karena ini sudah ada sebetulnya di drainase perkotaan ya. Itu relatif sama gitu ya. Bangunan air. Nah, bangunan air itu yang adalah bangunan yang ada kaitannya dengan suplai air dan pembuang air sebetulnya ya. Jadi di bangunan air itu ada bangunan sadap utama yaitu bendung, dia mengambil air dari sungai langsung dengan cara meninggikan muka air dengan konstruksi mercu namanya, ditahan oleh mercu sehingga muka airnya akan naik sesuai dengan elevasi sawah yang harus diairi. Nah, ketika sudah naik baru disadap, diambil. Sadap itu diambil dari sungai, kemudian dialirkan ke saluran primer. Nah, itu adalah bangunan sadap utama atau kalau istilah asingnya itu headwork gitu ya, bangunan utama namanya. Terus di dalam saluran primer kemudian ada bangunan bagi. Nah, bangunan bagi itu adalah fungsinya untuk membagikan air dari saluran primer ke saluran sekunder. Terus ada juga bangunan sadap. Bangunan sadap adalah memberikan sadapan air dari saluran sadap ke saluran tersier, di mana kemudian dari saluran tersier ke sawah. Letaknya sadap ini bisa di saluran primer, di saluran induk, ataupun di saluran bisa juga di saluran sekunder, posisi sadap. Tapi posisi bagi itu hanya di saluran induk saja, ya. Kalau posisi bangunan bagi hanya di saluran induk saja. Nah, ada yang combine antara bangunan bagi dan bangunan sadap. Jadi di dalam bangunan bagi dia juga menyadap ke sawah. Dia memberikan air langsung ke sawah, tidak melalui saluran sekunder lagi. Ya, namanya adalah bangunan bagi sadap. Nah, adalah namanya bangunan bagi sadap. Dia ada dua fungsi, membagi air menjadi beberapa sekunder dan mengalirkan air ke sawah melalui saluran tersier, namanya bangunan bagi sadap. Nah, itu adalah beberapa jenis tata letak layout gitu ya, yang mana saluran-saluran, bangunan-bangunan itu Anda tetapkan posisinya di mana. Anda tetapkan jaringannya seperti apa. Anda tetapkan transit salurannya kemana, Anda tetapkan bangunannya kemana. Bangunannya apa saja. Itu sebagai desainer itu yang Anda yang menentukan dengan kaidah-kaidah teknis yang ada. Nah, selanjutnya, kemudian ada bangunan silang. Bangunan silang itu adalah bangunan air yang posisinya yang dibuat karena adanya persilangan di kedua saluran yang berbeda. Misalkan bangunan silang dengan jalan, bangunan silang dengan sungai. Nah, itu adalah bangunan silang. Bangunan silang dengan jalan adalah misalkan jembatan dan gorong-gorong. Kalau bangunan silang dengan sungai misalkan sipon atau talang gitu ya. Terus ada bangunan pelindung, adalah bangunan yang fungsi untuk melindungi konstruksi bangunan pada bagian tertentu. Terus ada bangunan pembawa, adalah bangunan yang fungsinya membawa atau melewatkan air, dan ada bangunan pelengkap adalah pengembangan bangunan yang ada pada jalan irigasi selain kelompok bangunan utama. Jadi semua bangunan silang pelindung itu sebenarnya namanya bangunan pelengkap, karena bangunan pelengkap itu adalah bangunan yang selain dari bendung, selain dari bangunan bagi, selain dari bangunan sadap, dan selain dari bangunan bagi sadap, namanya bangunan pelengkap. Oke, selanjutnya, nah bagaimana kalau kita mau merencanakan suatu jaringan irigasi? Ya, bagaimana caranya? Pertama adalah proses dari perencanaan peta-petak irigasi. Namanya peta-petak ya. Peta-petak itu adalah peta yang menggambarkan posisi-posisi sawah yang ada, yang akan kita rencanakan. Ya. Kemudian kita membaginya, dan kita mengatur si sawah-sawah, si petak-petak itu akan diairi dari bangunan apa saja, dan dari saluran apa saja. Gitu ya. Nah, itu adalah perencanaan peta-petak irigasi. Di mana kalau kita mau merencanakan peta-petak irigasi, kita membutuhkan satu, peta topografi atau peta situasi 1:5000 ya, yang sesuai dengan yang tadi di awal saya jelaskan. Kemudian dari peta situasi tadi, hal yang paling pertama dilakukan adalah tentukan posisi bendung di mana. Nah, tentukan letak bendung di sungai, dan biasanya nama bendung itu disesuaikan dengan nama sungai. Jadi kalau sungainya Sungai Sipil misalkan, nama bendungnya adalah Bendung Sipil atau disingkat BSI ya.
atau disingkat BSI. Bendungnya bendung sipil atau BSI. Ini sesuai dengan nama sungainya. Nah, kemudian kemudian diberi angka 0 karena titik 0 dari irigasi adalah bendung. Nah, dari bendung menuju ke saluran paling hilir. Nah, bendung itu adalah titiknya 0. Jadi sehingga nama bendung itu menjadi BSI 0. BSI titik 0, di mana B-nya bangunan, SI-nya adalah nama sungai sipil, saya singkat sipil jadi SI gitu ya. Titik 0. Nah, ini adalah nama bangunan utama. Kemudian dari bendung itu tarik saluran pembuang di lembah atau saluran pembuang alami dengan warna merah. Kalau ada, dan itu memang harus ada. Terus kalau sudah ditarik saluran pembuang, bagaimana? Sebentar. Bagaimana kalau bagaimana caranya kita menentukan bahwa di sana ada lembah? Yaitu Anda bisa lihat dari kontur, ya, dari bentuk kontur. Dari bentuk kontur nanti akan Anda bisa lihat di situ ada pembuang, di situ ada alur alami gitu yang bisa dijadikan sebagai saluran pembuang. Itu Anda bisa lihat dari kontur. Terus yang keempat, setelah Anda melakukan penarikan pembuang, Anda kemudian tariklah saluran induk dengan warna biru. Ya, baru ini kita tarik saluran baru, namanya saluran pembawa, saluran induk. Nah, kalau pembuang itu warna merah, kalau untuk yang pembawa itu warna biru dengan notasinya dash dot dash, dash dot dash. Sejajar garis tinggi kontur, jadi akan merupakan saluran tinggi, ya, saluran garis tinggi kontur sesuai dengan konturnya, kontur yang tinggi, ya, gitu. Nah, setiap 1 kilometer itu turunkan sekitar 40 sampai dengan 50 cm. Jadi akan membuat slope yang agak sedikit flat gitu ya. Tapi dia akan turun 1 kilonya 50 cm lah turun. Setengah meter. Jadi setengah meter dibagi dengan 1000. Itu adalah slope di saluran primer. Jangan terlalu cepat ya kalau di saluran primer itu airnya jangan terlalu curam ya. Karena akan lebih cepat nanti hilang. Jadi diupayakan supaya agak flat si kemiringan dasar saluran. Nah, nama saluran induk disesuaikan dengan nama sungai. Contoh karena itu saluran induk sipil, ya, sipil ruas 1. Jadi contoh saluran induk sipil karena salurannya mengikuti bendungnya, bendung sipil atau sungainya. Ini penamaan. Kemudian tentukan tempat untuk bangunan bagi atau sadap di saluran induk tadi. Cari lokasi sehingga bangunan itu dapat membagikan air ke sekitarnya. Sekitarnya itu adalah sawah. Sekitarnya itu adalah sawah. Jangan sampai Anda membagi saluran ke penduduk, nggak boleh. Gitu. Atau ke kolam, tidak boleh. Harus ke sawah, irigasi itu. Irigasi itu adalah untuk sawah, jadi tetap yang kita gunakan adalah sawah. Terus berikan nama bangunan itu sesuai dengan urutan bangunan sejak bangunan pertama. Contoh, karena bendungnya BSI 0 dan kemudian setelah di saluran induk itu ada bangunan bagi, bangunan baginya adalah BSE 1, ya, sesuai dengan namanya BSE 1. Kemudian selanjutnya BSE 2, selanjutnya BSE 3 dan seterusnya. Nah, ruas saluran itu adalah nama ruas saluran adalah terkait dengan posisi dari dua bangunan bagi atau dua bangunan sadap. Atau dua bangunan bagi atau bangunan sadap. Jadi kalau ada bangunan di antara BSI 0 dan BSI 1, ya, kalau ruas saluran antara BSI 0 dan BSI 1 itu adalah merujuk pada bangunan yang ditujunya, yaitu bangunan satunya. Berarti ini ruas 1. Jadi saluran induk ruas 1 adalah saluran induk di antara BSI 0 sampai dengan BSI 1. Saluran induk ruas 2 adalah di antara BSI 1 dan BSI 2. Nah, itu adalah cara penamaan saluran. Selanjutnya, tarik saluran sekunder melalui punggung atau tegak lurus kontur. Namakan saluran sesuai dengan nama kampung yang dilewati atau yang dekat dengan saluran sekunder tersebut. Contoh, kampung yang dekat dipotong di dekat kampung, atau misalkan kampungnya desa ekonomi, maka nama saluran itu adalah saluran ekonomi.
Terus dan seterusnya ini Anda baca saja. Saya akan coba. Nah, tentukan luas petak tersier. Nah, untuk petak tersier penamaannya sesuai dengan bangunan sumbernya. Ya, kalau dia ngambil air dari bangunan sadap atau bangunan bagi sadap BSI 1, nah berarti petak tersiernya adalah SI1. Nah, SI1 kemudian dia di sebelah mana saluran nih posisinya. Kalau di kanan berarti SI1 kanan. Kalau dia petaknya berada di sebelah kiri dari saluran induknya, dia disebut dengan sipil 1 kiri. Gitu ya. Nah, dengan catatan konsekuensinya konsensusnya ada seperti ini. Nah, yang namanya pemilihan kiri kanan itu adalah dari arah saluran, dari arahnya kan ini arah alirannya kan dari kiri ke kanan. Nah, ketika daerah sawah ada di sebelah ini, berarti daerah kiri. Berarti nanti disingkat dengan KI atau ya dengan KI atau KR gitu. Nah, untuk yang kanan, berarti ini daerah petak sawah di sini, berarti ini daerah kanan. Bisa disingkat dengan KA atau KN, boleh saja ya, KA atau KN. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan sampaikan secara skematik seperti berikut ini. Nanti uraiannya Anda lihat aja. Nah, ini ada satu peta situasi. Ya, satu peta situasi 1:5.000. Misalkan ada sungai warna merah, nama sungainya adalah Sungai Sipil. Ini warna merah, Sungai Sipil, gitu ya, Sungai Sipil warna merah. Nah, kemudian langkah keduanya adalah tentukan pembuang. Nah, kalau kontur berupa seperti ini nih, Anda lihat. Set, gitu ya. Set, set. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa di sini ada alur. Ini tuh ada alurnya. Alur itu adalah posisi lembah ya. Jadi kontur posisi lembah. Ini adalah alur. Nah, sehingga ini menjadi alur-alur ya, alur-alur sebagai saluran pembuang nantinya. Sebagai saluran pembuang ya, ini alur-alur sebagai saluran pembuang. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua ya seperti yang tadi saya sampaikan, buatlah saluran induk. Karena lokasi bendungnya, sebelum Anda ke sini, tentukan dulu lokasi bendungnya. Lokasi rencana bendungnya adalah daerah yang paling tinggi dari kontur yang ada. Nah, kebetulan kita mempunyai satu sungai gitu ya, dengan kriteria tertentu. Ada kriteria pemilihan lokasi bendung. Tidak akan saya bahas karena ini akan dibahas di perencanaan bangunan air di mata kuliah PBA. Gitu ya. Jadi di mata kuliah PBA itu ada kriteria penempatan lokasi bendung. Nah, setelah kita tetapkan lokasi bendung, baru kita tarik di sini saluran induknya. Nah, saluran induknya seperti ini. Nah, saluran induknya kan tadi sesuai dengan garis tinggi kontur. Dengan turunkan setiap 50 cm per 1 kilo, setengah meter per 1 kilo dari garis tinggi kontur ini, kita turunkan sehingga saluran ini akan turun. Maksudnya dia tidak akan naik ya, dia akan turun karena kita irigasinya irigasi gravitasi, mengandalkan gravitasi, jadi mengalirkan air sesuai dengan gravitasi. Jadi saluran pembuangnya kita buat sesuai dengan garis tinggi, tetapi dia turun setiap setengah meter untuk per 1 kilo gitu. Nah, sehingga kita akan berhasil membuat suatu bangunan, suatu saluran seperti ini. Nah, kita sudah tentukan ini adalah saluran pembuangnya, ini saluran pembuang, ini saluran pembuang, dan ini adalah saluran induk. Yang warna biru itu adalah saluran induknya. Saluran induknya sampai sini. Induk itu akan selalu di daerah upper, ya. Karena dia mengambil air dari bendung sampai dengan upper. Nah, kemudian untuk mengairi ke bawahnya, kalau di sini ada potensi sawah, ini ada sawah, dan ini petaknya itu lebih dari 100 hektaran, nanti saya cek ya. Ada syarat kalau misalkan petak tersier itu dibatasi sampai dengan 100 hektar kalau nggak salah. Coba nanti Anda cek di KP irigasi. Kalau saya biasanya lebih dari 100 hektar itu saya buat sekunder. Seperti ini. Ini kalau misalkan di sini perkotaan gitu ya, dan di sini sawahnya ada di sini saja, nah ini tidak usah ada saluran sekunder, tapi cukup dengan petak tersier dari bangunan ini.
ya. Nah, tapi kalau ternyata di sini sawahnya luas sekali, nah, baru Anda buat ini saluran sekunder, di mana saluran sekunder ini adalah saluran punggung. Dia akan memotong kontur, tetapi posisinya ada di puncak. Nah, ini punggung-punggung ini menjadi acuan untuk kemudian dilakukan desain saluran. Ini saluran sekunder. Padahal di sini di antara batas petak itu harus dibatasi dengan batas pembuang. Kalau di ada pembuang, batas petaknya sampai sini. Nah, berarti untuk yang ke sini kita harus buat lagi saluran baru untuk mengairi petak yang di sini dan petak yang di sini. Analog dengan yang lainnya. Nah, sehingga kita sudah membuat atau mendesain ya, tata letak saluran. Ya, ini baru tata letak saluran saja. Nah, rencanakan saluran pembuang, saluran induk, dan saluran sekunder. Nah, setelah Anda berhasil menentukan tata letak salurannya, baru Anda merencanakan untuk menempatkan bangunan-bangunan bagi sadap atau bangunan bagi sadap. Oke, balik lagi ke awal. Ternyata kalau kita lihat di BSI, itu penamaannya, kan ini BSI 0. Ini BSI 0. Nah, bangunan yang ada itu adalah bangunan yang mengikuti nomenklatur BSI 0-nya atau bendung. Nah, karena ini saluran induk ya, yang ini saluran induknya nih, berarti ini ada bangunan bagi ini, karena dia membagi ke saluran sekunder yang sudah kita tentukan tadi. Nah, saluran sekundernya ke sini. Nah, berarti di sini ada bangunan bagi untuk membagi dari induk ke sekunder. Ya, bangunan bagi. Ini apakah ini bangunan bagi? Tidak, ini adalah bangunan bagi sadap, karena di bangunan bagi ini, ya, di bangunan bagi ini dia ada membagi ke sawah langsung. Ini juga dia membagi ke sawah langsung. Dan yang ini ke saluran sekunder. Jadi ada yang dibagi ke sawah. Nah, kalau ada yang dibagi ke sawah atau ke petak tersier, berarti ada yang disadap ya. Disadap dari bangunan bagi ini. Nah, sehingga ini namanya adalah bangunan bagi sadap. Jadi ini adalah namanya bangunan bagi sadap. Terus BSI 2 juga sama. Ternyata, nah, namanya karena ini BSI 0, ini BSI 0, ini BSI 0, maka ini adalah BSI 1. Terus ini adalah BSI 2. Ini BSI 3, ini BSI 4. Gitu ya. Terus baru kita akan cek di saluran sekundernya. Nah, di sekundernya ternyata di sini setelah dilihat yang petak yang di sini, ya, petak saluran sini kan diairi oleh BSI 1, yang di sini diairi oleh BSI 1. Nah, sehingga nama petak yang ada di sini itu adalah namanya SI 1, ini SI ya. SI 1 gitu ya. Terus titik KA atau kanan atau KM, karena dia berada di, kan salurannya ini nih, saluran induknya ini, Nah, karena dia berada di sebelah kanan dari saluran induk, namanya SIKA. Terus yang ini di sini kan dibagi juga dari sini, gitu ya. Kan yang ini juga dibagi dari sini. Nah, ini adalah SI 1KA gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama SI 1KA. SI 1KA. Nah, karena ini ada sama namanya, berarti ini dikasih nama 1. SI 1KA, ini SI 1KA 2. Nah, ini 1, yang ini 2. Ya, itu adalah penamaan petak tersier. Nah, selanjutnya kalau selanjutnya adalah, coba saya zoom dulu. Oke. Nah, ini adalah saluran sekunder ekonomi. Karena di sini ada desa ekonomi nih,
ya, dasar ekonomi. Maka ini saya sampaikan ini saluran sekunder, ya, saluran sekunder ekonomi. Nah, di saluran sekunder ekonomi ini ternyata setelah, kalau ini kan petak SI dari induk gitu ya, ini juga dari induk. Nah, di bawah dari bangunan ini, di bawahnya itu ada saluran, ada petak sawah nih, ada petak sawah. Nah, sehingga kita butuh bangunan. Nah, disebutlah ini bangunan sadap. Nah, karena ini saluran ekonomi, jadi ini namanya bangunan saluran ekonomi 1. Ya, bangunan saluran ekonomi 1. Kemudian ini bangunan saluran ekonomi 2. Nah, petak yang ini namanya adalah B. B-nya dihilangkan kan. Ini berarti diambil dari bangunan BSE 1. Berarti namanya adalah SE 1 gitu ya. Nah, ini sebelah kanan, sebelah kiri dari saluran sekunder. Posisinya adalah sebelah kanan. Ini adalah SE1K. Petak yang ini ya. Nah, petak yang ini namanya SE1K. Dan petak yang ini namanya SE1KI karena ada di sebelah kiri dari saluran ekonomi. Ya. Jadi ini SE1KI ya, SE1KI. Nah, yang ini. Ini adalah SE1KI karena dia berada di sebelah kiri dari saluran ekonomi. Analog dengan yang lainnya gitu ya. Nah, ini adalah saya zoom out dulu. Nah, ini adalah kok delay. Nah, ini adalah penempatan rencana jaringan irigasi seperti ini. Ada salurannya, kemudian ada penempatan bangunan-bangunan. Nah, ini yang ditempatkan di jaringan ini baru bangunan utama. Baru bangunan utama, artinya baru bangunan pembawa. Bendung, bagi sadap, dan sadap. Sedangkan bangunan pelengkapnya belum ada. Contoh bangunan pelengkap. Di sini kan ada pembuang. Di sini kan ada pembuang nih. Nah, saluran kita akan menyeberangi pembuang. Nah, kalau menyeberangi pembuang, dibangun apa? Atau ada jalan. Kalau jalan harus dibangun apa? Nah, itu adalah terkait dengan bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap dari jaringan irigasi. Nah, dari jaringan irigasi yang ini, ya, dari rencana layout yang ini, kita sederhanakan menjadi suatu skema. Nah, skema yang dimaksud adalah skema jaringan irigasi. Nanti ada skema bangunan ya. Kita ya skema jaringan irigasi. Nah, skema jaringan irigasi itu harus memuat informasi berikut ini. Jadi di dalam informasinya itu kita harus merujuk pada kotak ini, gitu ya. Kotak ini. Ini ada ukurannya nih, ukurannya 2 cm, 2 cm. Ini kalau kita buat skema harus seperti ini ya di gambarnya. Ini sesuai dengan KP irigasi. Nah, skema jaringan irigasi ini memuat nama petak yang tadi saya sebutkan. Nama petaknya adalah SI1KI atau SI1KA1, SI1KA2, dan sebagainya. Itu nama petak. Terus kotak yang di bawah paling kiri adalah terkait dengan berapa luas hektar sawah yang akan diairi oleh rencana irigasi kita. Ya. Dan ini adalah nama petak tersier. Kemudian baru kita lihat berapa debit yang akan diairi, berapa debit yang harus disediakan untuk melayani luas hektar ini. Nah, ini tinggal dikalikan dengan kebutuhan air di posisinya di tersier. Jadi tersier off-take requirement yang dibutuhkan. Ya. Berapa yang dibutuhkan nilai tersier off-take requirement-nya. Nah, off-take requirement kan dari satu, misalkan NFK 1,6, nah berarti tersier off-take-nya 1,6 dibagi dengan 0,8 ya, kalau nggak salah. Ya, 80%. Nah, didapatkan tersier off-take requirement 2. Nah, misalkan 2 gitu. Nah, kalau tinggal luas kalikan dengan tersier off-take requirement, Anda bisa mengisi berapa kebutuhan debit layanannya di sini. Oke, contoh. Saya akan balik lagi ke awal. Nah, kemudian
baru Anda sesuai dengan peta yang tadi, ya peta yang tadi, BSI 11 misalkan. Ini kan ada petak yang dimasuk ke sini. Petaknya adalah namanya SI 1 kanan 1. Artinya SI 1 itu adalah sumber bangunan pemberi airnya adalah di SI 1. SI 1, kemudian kanan adalah posisi dari petaknya berada. Nah, petaknya berada itu adalah di sebelah kanan dari saluran. Salurannya kan ini, saluran primernya ini. Nah, si petak ini kan berada di kanan nih. Namanya SI 1 kanan. Terus di sini juga ada nih, namanya SI 1 kanan juga. Ya, walaupun dia dibatasi oleh saluran sekunder ekonomi, tapi dia diairi dari BSI 1. Dan ini posisinya ada di kanan juga. Nah, untuk membedakannya, ini dikasih notasi 1, dan ini dikasih notasi 2. Jadi ini SI kanan 1, dan ini SI 1 kanan 1, dan ini adalah SI 1 kanan 2. Sederhana ya sebetulnya penempatan penamaannya atau nomenklaturnya. Kalau Anda mengerti, ini nggak sulit ya. Terus baru kita lihat analog untuk yang sekunder di induk lainnya, Anda analog ya sama ya caranya. Nah, baru Anda tentukan ini 30 hektar itu dari peta situasi. Anda ukur ya, di peta situasinya Anda ukur, dapat 30 hektar. Nah, 30 hektar dikalikan dengan tersier objek requirement di sini 2 kali 30 ya jadi 60 liter per detik. Jadi kita membutuhkan debit 60 liter per detik untuk mengairi areal sawah di SI 1 kanan 1. Nah, analog dengan yang lainnya sama ya. Dihitung dulu luasnya, baru Anda kalikan dengan kebutuhan air di tersier, dapat mengisi tabel ini. Terus kemudian BSE 1, saluran sekunder ekonomi 1. Nah, di saluran ekonomi 1 ini gitu ada 2 petak, yaitu petak saluran ekonomi 1 kanan, karena posisinya ada di sebelah kanan. Ini salurannya, saluran ekonomi ini. Dari arah alirannya dari sini ke sini. Ya. Arah alirannya dari sini ke sini. Nah, SE1 kanan, dia karena berada di sebelah kanan dari saluran ini. Anda hitung luasnya, Anda hitung kemudian berapa debit yang harus diairinya. Nah, kemudian ada petak lagi di sini, namanya SE1 kiri, karena berada di sebelah kiri dari arah aliran. Anda ketahui luasnya, Anda hitung debitnya. Analog untuk yang lain. Nah, ini menjadi skema jaringan irigasi. Skema jaringan irigasi. Jadi yang dibutuhkan adalah berapa sih luas petak dan debit, sehingga Anda bisa menentukan di sini ada ruas 6, berapa nih ruas 6 luasnya, berapa di ruas 6 debitnya, ruas 6 untuk saluran sekunder. Di sini di ruas 5 untuk saluran sekunder ekonomi berapa luas layanannya dan berapa debitnya, dan seterusnya. Ya, nanti ada contoh untuk lebih kompetitif lagi. Nah, selain skema jaringan, ada juga skema bangunan. Nah, tadi kita lihat di BSI 1 ke BSI 2 itu ada alur, ya, ada pembuang. Nah, kita buatlah di sini gorong-gorong. Nih, ada gorong-gorong. Nih, lihat notasi ini sama dengan ini ya. Nih, notasinya sama nih, gorong-gorong. Nah, ternyata di sini ada jalan nih, ada jalan. Nah, ada jalan berarti dibuatlah jembatan. Terus ini ada bangunan terjun. Nah, bangunan terjun kalau misalkan curam sekali, kita buat bangunan terjun. Ada got miring. Ini yang bangunan-bangunan seperti ini akan kita bahas di setelah UTS. Ya. Nah, ini adalah contoh penempatan atau skema bangunan irigasi di mana bangunan-bangunan ini tergantung dari kondisi alam yang ada. Ya, bisa tergantung dari kondisi alam yang ada. Nah, ini menjadi acuan ketika akan membuat suatu skema bangunan irigasi. Nah, sampai sini ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, saya lanjut. Nah, kita akan latihan.
Tolong pahami dan tolong perhatikan karena yang akan saya latihkan ini adalah akan keluar di UTS. Di UTS-nya akan seperti ini. Ya. Saya ngasih UTS tidak akan jauh dari apa yang saya sampaikan. Oke, latihan merencanakan jaringan irigasi. Pertama, kita akan menghitung besaran nilai kebutuhan air yang dibutuhkan untuk mengairi irigasi. Pertama adalah datanya kita harus punya data hujan. Nah, data hujan yang saya sampaikan di sini adalah hujan harian, hujan setengah bulanan ya, hujan 15 harian, di mana hujan 15 harian ini didapatkan dari analisis statistik menggunakan metode Weibull yang sudah saya sampaikan kemarin, bagaimana menghitung hujan probabilitas 80%. Sudah ya, sudah saya ajarkan ya. Ada 3 metode tuh, serah mau yang mana yang Anda gunakan. Nah, dapatkan hujan dengan probabilitas 80% dan hujan dengan probabilitas 50%. Nah, ini 80% dan ini 50%. Yang 80% adalah untuk hujan efektif padi dan yang 50% adalah untuk hujan efektif palawija. Hujannya milimeter per, ini hujannya adalah dalam satuan milimeter ya. Kemudian hujan evaporasi. Di mana evaporasi yang terjadi adalah evaporasi bulanan dari Januari sampai dengan Desember. Nilainya adalah sebagai berikut. Nah, itu adalah nilai evaporasi. Kemudian parameter lainnya yang harus diketahui adalah koefisien tanam. Nah, koefisien tanamannya itu akan menggunakan varietas padi yang varietas biasa. Dengan penggantian lapisan air adalah 3,3 mm per hari. Dan perkulasinya 2,5 mm per hari. Dan waktu penyiapan lahannya diambil adalah 1,5 bulan atau 45 hari dengan tinggi penggenangan diambil 250 mm. Kemudian pola tanam dan jadwal tanamnya adalah padi palawija dengan MT1-nya diambil pada bulan Oktober 1. Jadi Oktober awal. MT1-nya pada Oktober awal. Nah, parameter-parameter ini yang harus Anda ketahui, yang kemudian Anda jadikan acuan untuk menghitung kebutuhan air irigasi. Oke, pertanyaannya adalah, tentukan nilai kebutuhan air untuk penyiapan lahan pada MT1. Dan hitung kebutuhan air untuk masa tanam pada MT1. Ya, pada mulai tanam 1. Dan nomor 3 adalah hitung kebutuhan air di saluran primer dan di saluran sekunder. Kalau dari data soal ini menyeramkan gitu ya. Kalau buat yang awam, yang baru gitu ya, kayak Anda baru nih. Sebenarnya kalau dikerjakan itu relatif gampang ya. Karena tidak ada hitungan yang jelimet di sini. Ini yang Anda harus kuasai adalah bagaimana pemahaman Andanya, filosofi Anda untuk menghitung kebutuhan irigasi itu yang sangat penting ya. Tidak ada hitungan yang rumit, tidak sampai menggunakan integral, tidak. Ya, hanya perkalian biasa, perkalian dan pengurangan biasa. Tetapi filosofi yang harus Anda pahami di sini. Filosofinya itu yang harus Anda pahami. Oke, kita akan jawab. Pertama adalah kita menghitung berapa sih hujan efektif untuk padi dan hujan efektif untuk palawija. Karena yang data kita ketahui, datanya adalah data hujan. Hujan yang turun, bukan hujan efektif. Nah, hujan efektif by teori itu disampaikan bahwa ada persentase hujan untuk padi yang diefektifkan untuk digunakan di dalam pengairan irigasi itu adalah berdasarkan hujan setengah bulanan atau hujan yang 15 harian untuk probabilitas 80%. Untuk exceedance probability-nya yang terjadinya 80%. Datanya sudah kita buat menjadi F80 ya. Nah, yang dilihat, yang jadi patokan adalah besaran
nilai setengah bulanannya. Ini setengah bulanannya. Itu yang menjadi dasar. Dan ini juga sesuai dengan data yang kita punya. Ini adalah hujan 80% untuk setengah bulanan. Nah, hujan setengah bulanan ini menjadi acuan. Jika setengah bulanan kita kurang dari 10, ya, kurang dari 10 nilainya, maka persentase efektifnya adalah 0. Artinya emang tidak ada hujan. Gitu ya. Tidak ada hujan, jadi udah kita anggap tidak ada hujan. Dikasih efektifnya, persen efektifnya 0. Untuk padi ya, ini persen efektif untuk padi. Jadi kalau ada hujan di bawah 10 mm per bulan, per 15 hari, gitu, ya udah dianggapnya 0 aja. Oke, selanjutnya kalau misalkan hujannya ada di antara 101, ya, di antara 101 sampai dengan 150, berarti efektivitasnya adalah 60%. Untuk padi ya, ini untuk padi. Efektivitas padinya adalah 60%. Oke, contoh bulan Januari nih, Januari 1. Saya mempunyai R80%-nya untuk Januari 1 itu adalah 123 mm. Nah, berarti kalau setengah bulanannya adalah 123, dia berada pada posisi yang ini ya. Nah, berarti persentase efektifnya itu adalah 60%. Nah, baru Anda kalikan 123 mm per setengah bulan per 15 hari. Dikalikan dengan 60% sama dengan 4,92 per hari. Ingat, di sini ada setengah bulan. Setengah bulan itu berarti 15 hari. Dan yang kita butuhkan adalah milimeter per hari. Berarti ini harus dibagi dengan 15 hari. Lah, kita anggap saja 15 hari semua ya. Jadi setengah bulanannya 15 hari. Jadi kita anggap 15 hari semua. Nah, ini mendapatkan nilai 4,92 mm per hari. Kalau Anda tidak bagi dengan 15, berarti 4 berarti nilainya adalah milimeter per 15 hari. Nah, kada ada faktor 15 hari, jadi harus dibagi dengan 15. Jadi dapat 4,92 mm per hari. Kan yang digunakan adalah milimeter per hari. Analog dengan yang lainnya, itu adalah untuk perhitungan kebutuhan air efektif padi. Nah, untuk palawija tidak menggunakan tabel ini. Tabel ini itu adalah khusus untuk efektif padi ya, yang itu khusus untuk efektif padi. Kalau palawija persentasenya 50% semua. Dia tidak melihat nilai probabilitas hujan setengah bulanan. Jadi efektifnya 50% semua, tinggal setengah bulanan untuk yang probabilitas 50-nya dikalikan dengan 50% lagi. Dapat ini adalah efektif palawija. Lebih kecil ya hujan efektif untuk palawija. Karena memang palawija tidak membutuhkan air, relatif tidak membutuhkan air irigasi. Oke, baru Anda menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 adalah berapa kebutuhan air untuk penyiapan lahan pada MT1. Nah, penyiapan lahan itu pada MT1 ada 3. Kan 45 hari itu ya masa penyiapan lahan tuh. Coba saya ulangi. Nah, penyiapan lahan itu adalah 45 hari. 45 hari. Di mana 45 hari itu adalah 15 hari pertama, 15 hari kedua, dan 15 hari ketiga. Nah, itu adalah penyiapan lahan. Jadi yang harus Anda hitung adalah 45 hari ini. Ada 3 fase. Fase penyiapan lahan pertama, 15 hari, 15 hari kedua, dan 15 hari ketiga. Nah, ini menjadi acuan ya untuk menjawab soal nomor 1. Kalau ini saya hitung semuanya ya, saya hitung semuanya. Sebetulnya tidak usah. Kalau Anda nanti menjawab, Anda fokus pada soal yaitu MT1. Yaitu MT1 pada Oktober 1, Oktober 2, dan November 1. Itu adalah penyiapan lahan. Kan 15 hari pertamanya adalah Oktober 1. 15 hari keduanya adalah Oktober 2. Dan 15 hari ketiganya adalah November 1. Jadi yang Anda hitung di penyiapan lahan adalah untuk bulan Oktober dan untuk bulan November. Ya. Nah, sehingga untuk menjawab nomor 1, gunakanlah rumus Van de Graaff-Zylstra ya, yang sudah saya sampaikan kemarin dengan formula ini. Nah, yang Anda hitung cukup dengan bulan Oktober dan bulan November saja.
Karena ini tidak digunakan, tidak ditanyakan oleh soal gitu ya. Nah, kalau Anda sebagai perencana irigasi, ini harus dilakukan semuanya. Untuk menjawab soal ini tidak usah dihitung semuanya gitu ya. Untuk UTS nanti. Tapi untuk Anda desain ke depannya sebagai engineer, ini harus dihitung semuanya sepanjang tahun gitu ya. Jangan ketika nanti Anda sudah bekerja gitu ya, terus Anda hitung, Pak, saya kata dosen disuruh hitungnya cuma ini saja, ini nggak bisa dihitung, nggak seperti itu ya. Jadi kalau Anda nanti desain, Anda hitung semuanya sepanjang tahun. Nah, untuk menjawab soal kan cuma MT1 saja yang ditanyakan ya. Jadi ya cukup hitung untuk 45 hari itu gitu ya. Oktober 1, Oktober 2 dan November 1. Jadi yang Anda hitung adalah bulan Oktober dan bulan November saja. Oke, cara menganalisisnya adalah Eto 0. Eto 0 evapotranspirasinya. Nilainya berapa? Ada di soal ya. Ada di soal. Kemudian E0-nya adalah dikalikan dengan 1,1. Nah ini. E0 adalah evaporasi air terbuka yang diambil 1,1 sebelum penyiapan lahan. Nah, ini dapatkan ini. E0-nya ada. P adalah dari soal ya. Perkolasinya 2,5. M adalah E0 ditambah P menjadi M. Ini ada nih. Nah, ini M. Kemudian T adalah penyiapan lahannya 45 hari. S adalah pengenangannya selama 250 mm tingginya. Dan K-nya adalah sesuai dengan rumus. K itu mana? Nah, ini M kali T dibagi dengan S. Dan dapatkan IR. IR adalah masukkan ke rumus ini. M kali eksponensial K dan sebagainya. Didapatkan ada untuk yang Oktober 9,7 dan November adalah 9,73. Nah, ini menjadi acuan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, pertanyaan nomor 1. Anda bisa jawab. Selanjutnya, oke. Nah, ini untuk yang pertanyaan nomor 1. Nah, kita lihat 3 fase ya. Fase pertama, 15 hari pertama, ternyata untuk menghitung kebutuhan air pada masa penyiapan lahan, sebetulnya adalah yang dibutuhkan untuk penyiapan lahan di Oktober itu 9,7 dan di November 9,73. Ini jumlahnya yang dibutuhkan. Tapi jangan salah, pada Oktober dan November ini ada hujan efektif yang turun untuk padi. Ya, ada hujan yang turun untuk padi, yaitu sebesar RE yang tadi, sesuai dengan persentase dan sesuai dengan nilai hujan bulanan. Nah, sehingga nilai kebutuhan air untuk penyiapan lahan, gitu ya, penyiapan lahan ini adalah nilai LP dikurangi dengan hujan efektif padi. Nah, ini menjadi acuan. Nah, untuk 15 hari pertama, LP-nya adalah bulan Oktober, dikurangi dengan RE pada bulan Oktober 1. Oktober 1-nya 5,23. Coba saya lihat di sini apakah dia 5,23. Oktober 1. Nah, benar ya. Ini 5,23. 5,23. Sehingga kita bisa menentukan berapa NFR untuk 15 hari pertama pada penyiapan lahan, yaitu 9,7 di Oktober dikurangi dengan Oktober 1. Hujan efektif di Oktober 1, 5,23. Dapat 4,47 mm per hari. Nah, ini bisa dikonversi menjadi liter per detik per hektar dengan dibagi dengan 8,64. Di 4,47 dibagi 8,64 akan menghasilkan nilai 0,517. Ya, 0,517. Baru kita lihat masa penyiapan lahan di 15 hari kedua. Karena RE-nya beda. Walaupun dia di bulan Oktober, tapi nilai RE-nya beda. Kalau RE kan per setengah bulanan. Kalau yang kebutuhan lahan di sini adalah per bulan. Jadi 9,7 mm per hari dikurangi 4,16 RE pada bulan Oktober 2 dapat 5,457. Dibagi dengan 8,64 menghasilkan 0,641 liter per detik per hektar. Baru kita lihat tahap 3, fase ketiga penyiapan lahan 15 hari ketiga, yaitu LP-nya adalah pada bulan November 9,73.
dikurangi 4,97 adalah RE pada bulan November 1. Ya. Kalau Anda lihat ke belakang, dapat RE pada bulan November 1. Sama dengan 4,76. Dibagi dengan 8,64, dia dapat 0,551. Nah, dari 3 ini Anda bandingkan mana yang paling besar. Ternyata paling besar adalah 0,641. Nah, 0,61 itu menjadi NFR pada masa penyiapan lahan. Nomor 1 sudah jawab. Gampang ya, sebetulnya tidak rumit. Asal Anda mengerti filosofinya seperti apa. Oke, selanjutnya adalah bagaimana Anda menghitung nilai kebutuhan air pada masa tanam. Nah, pada masa tanam, kita harus tahu dulu, ya, pada masa tanam itu kapan di MT1 itu. Kan 15 hari pertama adalah penyiapan lahan, kedua penyiapan lahan, 15 hari ketiga penyiapan lahan. Nah, air akan digenangi sebelum masa tanam selama 3,5 bulanan, artinya itu penyiapan lahan. Nah, jadi untuk MT1 pada bulan Oktober dan masa pengolahan lahan 45 hari, maka kebutuhan air masa tanam itu adalah pada fase 15 hari keempat atau pada November 2. Ya. Jadi yang kita hitung pada November 2 ya. Ini kalau sesuai dengan soal, tapi kalau sesuai dengan kondisi desain Anda, itu Anda harus hitung semuanya. Gitu ya. Anda harus hitung semuanya dari Oktober 1 sampai dengan Desember 1 sampai dengan September 1, sorry. Jadi Oktober sampai dengan September 1 tahun full Anda hitung semuanya. Ya. Nanti terus kemudian Anda hitung bergeser gitu ya. Nanti ini akan saya sampaikan di setelah UTS ya, setelah UTS nanti ini bergeser kemudian Anda bandingkan dengan debit andalan. Nanti ini setelah UTS akan saya bahas. Nah, pada November 2, kita lihat parameternya. Kita lihat ETC-nya. Nilai ETC itu adalah 1,1. Kalikan dengan 4,04 gitu ya. Nah, 1,1 itu dari mana? ETC itu adalah evaporasi konsumtif ya, di mana konsumtif ini berdasarkan dari koefisien tanam. Nah, koefisien tanamnya di mana? Kita balik lagi ke sini. Nah, ini belum saya bahas ini. Nah, berdasarkan soal, itu menyebutkan bahwa varietas padi yang digunakan adalah varietas padi biasa. Varietas padi biasa dengan koefisiennya adalah setengah bulan pertama 1,1, setengah bulan kedua 1,1, setengah bulan ketiga 1,1, setengah bulan keempat 1,1 dan seterusnya. Ini Oktober 1, ini Oktober 2, ini Oktober 3 dan ini Oktober 3. Ini Oktober 1, Oktober 2, November 1 dan November 2. Sedangkan masa tanam kita yang dihitung adalah November 2. Jadi koefisiennya adalah 1,1. Nah, ini 1,1 sebagai koefisien tanam, ya, KC. Koefisien tanam. Di mana ET0-nya ini adalah evapotranspirasi dari data ya. Dan ini adalah nilai ETC-nya. Oke, satu lagi yang belum saya bahas adalah penggantian lapisan air. Kenapa di soal disebutkan bahwa penggantian lapisan adalah 3,3 mm per hari? Ini per hari ya, sorry. Ini per hari. Per hari. Nah, karena besarnya penggantian lahan itu, penggantian air di penggantian lapisan air itu adalah sebetulnya 50 mm nilainya. Tingginya adalah 50 mm yang akan diberikan dalam jangka waktu tiap setengah bulanan. Setengah bulanan berapa hari? 15 kan, berarti 50 dibagi dengan 15 per hari. Jadi 50 mm itu dibagi per 15, jadi per harinya berapa? Ya 3,3. Jadi 3,3 mm per hari. Penggantian lapisan air. Nah, sehingga ini betul sudah nomor 2. Nah, sehingga parameter-parameter tadi Anda masukkan ke sini. Ini dapat ETC. ETC itu ya itu kan evapotranspirasinya 4,04, ini adalah koefisien tanam 1,1.
Jadi dapat 4,44 mm per hari. Ini ETC. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, rumusnya adalah ini. Dulu saya sudah sampaikan bagaimana adanya sawah, adanya hujan, ini RE gitu kan. Terus ini yang keluar ada evapotranspirasi, ya. Kemudian ini perkolasi, dan kemudian ini adalah lapisan penggunaan air yang harus ada di sana. Saya sudah jelaskan semuanya. Nah, formulanya adalah ini. Nah, ini yang menjadi acuan untuk menghitung pertanyaan nomor 2. Nah, ini kemudian parameter-parameter ini Anda harus cari. FTC sudah, P sudah ada soal, RE tadi sudah ada juga. Anda hitung berdasarkan fungsi dari hujan setengah bulanan dengan probabilitas 80%. Terus WLR sudah Anda dapatkan juga. Tinggal Anda masukkan. Didapatkan 4,4, ETC-nya ditambah perkolasi, dikurangi hujan efektif, ditambah dengan pengerjaan lapisan air 4,4 mm per hari, Anda konversi menjadi liter per detik, dapatkan 0,537. Nah, kemudian ini menjadi nilai kebutuhan air untuk masa penyiapan lahan, ya. Untuk masa tanam. Ya, jadi NFR 0,537 itu adalah nilai kebutuhan air untuk masa tanam. Nah, sehingga ketika Anda membandingkan masa tanam dengan masa pengolahan lahan, bahwa ternyata nilai NFR untuk masa pengolahan lahan itu lebih tinggi dibanding NFR masa tanam di 0,537. Sehingga yang digunakan sebagai acuan desain penampang saluran adalah yang paling besar, yaitu 0,641. Ini yang menjadi acuan untuk kemudian dijadikan nilai acuan untuk desain saluran. Ya. Selanjutnya, kebutuhan air untuk di saluran primer dan sekunder. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai NFR-nya, yaitu diambil adalah nilai yang paling besar, yaitu nilai 0,641. Sehingga untuk mengisi kebutuhan air di saluran primer dan sekunder, berapa? Ya tinggal kita konversi saja. Ya, nilai NFR ini menjadi nilai tersier, nilai sekunder, dan nilai induk di diversion requirement. Dengan catatan kita harus mengantisipasi adanya kehilangan air, sehingga kita butuh yang namanya efisiensi irigasi. Ini juga saya sudah sampaikan di awal. Nah, untuk tersier ini rumusnya adalah NFR dibagi dengan 0,8 karena adalah persentase dari efektivitas irigasinya, efisiensi irigasinya 80%. Nah, sedangkan sekunder, kenapa dia 0,72? Karena dia ada juga yang terkait dengan tersiernya. Jadi untuk kebutuhan air di sekunder itu kita harus melihat efisiensi irigasi di tersier dan efisiensi irigasi di sekunder. Jadi 80% kalikan dengan 90% menjadi 0,72 atau 72%. Analog dengan primer, dia harus mengantisipasi di primer, di sekunder, dan di tersier. Jadi yang 0,65 ini adalah 80 kali 90 kali 90%, jadi 65% atau 0,65. Nah, tinggal masukkan ke dalam rumus yang di atas nilai-nilai ini. Ya, nilai-nilai ini tinggal Anda masukkan ke dalam rumus. Nah, masukkan ke dalam rumus itu. Jadi dapatkan TOR, sekunder, dan DR. Untuk menjawab nomor 3, nilainya adalah 0,89 untuk sekunder dan 0,989 untuk primer. Nah, itu jawaban untuk nomor 3, gitu ya. Jawaban untuk nomor 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, maaf mau bertanya. Untuk nilai penggantian lapisan air itu selalu 50 mm, Pak. Ini adalah hasil dari penelitiannya orang pertanian, insinyur pertanian. Jadi kita ambil nilai ini sebagai acuan saja. Saya juga tidak tahu kenapa harus 50 mm. Karena ini adalah penelitian yang sudah dilakukan bertahun-tahun, mungkin dari dulu. Ini juga KP irigasi itu muncul tahun 86 ya, awalnya. Ini juga sesuai dengan hasil penelitian orang pertanian. Jadi katanya, supaya kebutuhan air irigasi itu selalu ada airnya, ya ditambahkanlah air 50 mm. Harus ditambahkan air setinggi 50 meter
50 mm dalam waktu setengah bulan. Jadi nilai ini adalah nilai yang fix ya Mbak ya. Kalau ditanya dari mana, saya juga tidak bisa jawab. Karena ini adalah penelitiannya orang pertanian, di mana KP irigasi ini itu juga melibatkan dari Balitbang Pertanian. Ya. Nilai-nilai parameter ini, terus koefisien tanam dan sebagainya, itu merujuk pada mereka. Mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Desi. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain silakan. Oke, selanjutnya ini sebetulnya saya membahas pra UTS loh ini ya. Karena UTS-nya akan relatif samalah seperti ini. Nah, baru sekarang saya akan mengkombinasikan soal dari yang saya paparkan sebelumnya, yaitu skema ya, perencanaan jaringan irigasi dan perhitungan kebutuhan air irigasi dan perencanaan dimensi saluran. Di mana perencanaan dimensi saluran itu sebetulnya sudah Anda dapatkan di hidrolika dasar ya. Anda mengenal konsep rumus Manning dan rumus Stickler itu sama saja. Itu yang digunakan oleh semua insan SDA gitu ya di dunia. Manning itu menjadi acuan. Model-model hidrolika yang ada yang tersebar dimanapun juga itu rumus dasarnya adalah rumus Manning. Dan kita juga akan menggunakan rumus Manning itu untuk mendesain dimensi saluran. Nah, contoh di layar itu adalah contoh soal yang akan saya sampaikan di UTS. Akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Pertama, saya punya skema. Ya, ini adalah skema saluran, skema jaringan irigasi, suatu irigasi di mana datanya belum komplit. Nomenklaturnya belum komplit. Terus angka-angkanya juga masih ada yang belum komplit. Nah, Anda ditugaskan untuk melengkapi nomenklatur yang ada. Nomenklatur yang Anda harus lengkapi. Untuk melengkapinya, contoh pelengkapannya itu sudah saya share juga di e-learning ya. Data-data ini sudah saya share di e-learning. Silakan Anda buka. Contoh nih skema di atas gitu ya. Ini masih blank. Ya. Ada beberapa contoh petak tersier itu masih belum ada informasi nama petak, belum ada informasi debit. Kalau luasan itu pasti sudah dikasih. Ya. Karena Anda tidak mungkin menghitung luas. Kan. Luasan sudah dikasihkan, tinggal Anda menghitung berapa debitnya yang ada. Nah dari sini, gitu ya, dari informasi ini, yang bisa Anda dari denah ini, dari skema yang ada, Anda bisa menentukan apa? Coba saya agak zoom. Nah dari informasi ini, apa yang Anda bisa tentukan? Namanya. Anda bisa jawab, silakan. Penamaannya bukan, Pak? Kenapa? Penamaannya. Oke, penamaan itu memang tugas Anda. Cuman dari sini informasi apa yang bisa Anda dapatkan? Informasi ya. Informasi dari sini Anda bisa dapatkan apa? Anda tahu nggak nilai kebutuhan airnya berapa? Di soal. Di soal disebutkan nggak berapa NFR-nya? Atau berapa tersiernya? Atau berapa sekundernya? Ada nggak? Tidak ada. Nah, berarti Anda harus cari. Caranya bagaimana? Kan di sini sudah ada. Di petak yang ini sudah ada informasi luasnya berapa, kebutuhan air di tersiernya berapa. Ya. Oh, sorry, debit di tersiernya berapa. Ini juga sama. Berarti dari informasi ini, Anda bisa menentukan kebutuhan air di tersier. Ya. Nah, kebutuhan air di tersiernya adalah tinggal Q-nya dibagi dengan luasannya.
ya, tinggal Q dibagi dengan luasan akan mendapatkan nilai kebutuhan air di tertiary atau tertiary offtake requirement. Nah, sehingga dari sini Anda bisa menentukan nilai NFR. Ya, tinggal nilai tertiary offtake requirement dikalikan dengan 0,8 atau 80% karena dia ada di tertiary. Jadi Anda akan mendapatkan nilai NFR. Sehingga nilai NFR itu Anda bawa kemudian ke saluran-saluran sekunder, primer dan sebagainya. Ya, jadi informasi yang bisa didapatkan di sini adalah kebutuhan air. Karena di soal tidak ada. Ya, karena di soal tidak ada yang menyebutkan kebutuhan air di sana. Nah, itu trik ya, kunci dalam menyelesaikan soal di sini. Berarti Anda bisa menentukan nilai kebutuhan air irigasinya. Nah, di hasil perhitungan dari SE2KI ini Anda bisa mendapatkan nilai kebutuhan air irigasi tersier. Berapa? Anda bisa hitung ya. Saya sudah membuat hitungannya. Nah, ini 1,43 ya. 1,43 itu didapat dari sebentar saya 143,94 itu adalah liter per detik ya, debit yang ada di tersier. Kemudian 101,37 itu adalah hektar, ininya adalah SE2KI ya. Berarti tertiary offtake requirement sama dengan 143 dibagi 101 liter per detik per hektar. Nah, baru Anda masukkan ke sini liter per detik per hektar. Nah, itu ya 1,42. Salah 1,42. Nah, gitu ya untuk menilainya. Dari nilai TFR ini Anda bisa mendapatkan nilai NFR. NFR-nya adalah tinggal ini dikalikan dengan 0,8. Ya, dibalikin ya. Nah, ini bisa jadi dari kita lihat dari tersier atau ini misalkan juga dari sekunder gitu. Nah, sehingga Anda mendapatkan parameter sekunder, parameter induk, dan parameter tersier kebutuhan airnya. Ya. Ini menjadi acuan ya, menjadi acuan untuk kemudian dihitung kebutuhan airnya. Selanjutnya, setelah Anda sebentar, mana ya? Oke. Nah, ini. Nah, kemudian Anda lengkapi, ya. Anda lengkapi nomenklaturnya. Nomenklaturnya, itu saya sudah coba share juga di e-learning ya. Nah, ini ada kesalahan terkait dengan perbedaan terkait dengan nilai NFR. Sesuaikan saja dengan yang akan Anda kerjakan nanti ya. Nah, berarti kalau ini BSI 1, di sini ada BSI 1, BSI 0, misalkan di Bendung. Ini agak lemot ya kalau di AutoCAD. Saya balik saja ke ini. Saya tetap menggunakan PowerPoint saja ya, biar kebolak-balik. Nah, kalau ini BSI 0 gitu ya. Tolong jawab, ini berarti BSI 1 gitu ya. Ini BSI 1, ini BSI 2, dan ini kalau ada kondisi seperti ini digabung ya. Ini adalah bangunan yang disebut kombinasi bangunan. Nah, kombinasi bangunan ini ada kotak ini ya. Nah, ini tetap nomenklaturnya 1. Nomenklaturnya 1. Berarti ini adalah BSI 3. Ini BSI 3. Terus ini saluran mesin BSM 1 misalkan. Ini BSM, ini harusnya BSM 3 ruas ini ruas 1, ini ruas 2 ya, ini ruas 3 ya. Ini BSM 2, ini BSM 3.
Ini BSE 1, ini BSE 2. Nah, ini BSI 2 ya. Nah, petak ini apa namanya? Petak itu apa namanya? SI 1KA, Pak. BSI 2 ya. 2 SI 2KA. Ini adalah SI 2KA. 2KA. Ini cara mengisinya bagaimana? Yang debit. Ini harus diisi kan? Oke, ini SI 2KA. SI 2KA. Nah, yang ini harus diisi. Caranya bagaimana? Ini ada luas dikalikan dengan tertiary optic requirement. Ini debitnya ya. Debit untuk di sini. Nah, tertiary optic requirement tadi sesuai dengan data yang ada. Nah, ini nih, ini dibagi dengan ini kan, dapat tertiary optic requirement. Nah, ini bawa ke sini untuk mengisi ini, untuk mengisi ini, untuk mengisi ini, untuk mengisi ini. Sehingga Anda akan dapatkan nilai debit di masing-masing petak tersier. Berarti ya, mudah ya. Jadi kalau sudah komplit semuanya, baru Anda hitung ya. Jadi kalau Anda menyelesaikan soal ini, Anda lengkapi dulu semua. Nah, lengkapi dulu semua. Terus kalau sudah mengetahui semua luas dan semua debit, baru Anda hitung jumlah layanan di ruas 3 misalkan. Jumlah layanan di ruas 3 itu artinya Anda harus tahu nih, luas area yang harus dilayani oleh ruas 3 itu adalah semua luas yang ada di sini. Nah, semua luas yang ada di sini Anda jumlahkan, kumulatifkan. Ini adalah luas 3. Ya. Caranya, Anda hitung per saluran dulu. Jadi pertama, saluran paling hilir dulu, ruas 2. Ruas 2 adalah mengairi cuma petak ini saja kan? Ya. Jadi, jadi untuk ruas 2, dia hanya mengairi yang ini saja. Berarti ini akan masuk sini. 102,25. Debit. Debit berapa? Tinggal A-nya dikalikan dengan sekunder optic requirement. Ya. Jadi A di saluran ruas 2 dikalikan dengan secondary optic requirement. Ini masuk ke debit sini. Oke, jelas ya? Terus ruas 1 di saluran ekonomi itu adalah 109 ditambah dengan 101. Ini jumlah dikombin mendapatkan nilai 200,62. Terus debitnya tinggal 210 kalikan dengan secondary optic requirement. Dapat debitnya sekian. Tuh, ya. Analog untuk yang lainnya. Saluran, ini saluran 3, sorry ya. Ini 3, ini 2 gitu ya. Ini saluran, ini ruas 1, ruas 2, ruas 3. Ini BSM 1, BSM 2, BSM 3. Ini ruas 3 hanya petak ini saja diairi. Di ruas 2 ini ruas 2 ditambah dengan 5,7 masuk sini ya. Dan ruas ini adalah ini ditambah dengan ini masuk sini. Nah, dapat jumlah ruas 1 dan jumlah ruas 2. Jadi Anda tinggal gabungkan saja jumlah-jumlahnya. Nah, baru ruas 3 itu akan mengairi ruas 1 ya. Jadi ruas 3 sesuai dengan soal itu akan mengairi ruas 1 dan ruas 1 di sekunder ekonomi, ruas 1 di sekunder mesin ditambah dengan petak tersier di bangunan 3 ini. Jadi jangan ngitung lagi dari awal. Ngikutin ini ya. Dia akan kumulatif. Ruas 1 ditambah dengan petak-petak yang ada di sini. Didapatkan nilai ruas 3. Kemudian baru untuk menghitung ini karena ini induk ya. Berarti ini adalah A dikalikan dengan DR, diversion requirement.
akan mendapatkan nilai debit ini. Hati-hati ya. Kalau ini sekunder optic requirement ini, karena ini sekunder berarti yang dijadikan acuan adalah SOR. Kalau yang diinduk ini yang dijadikan adalah diversion requirement. Kalau yang di petak-petak itu adalah tertiary optic requirement. Ini Anda harus hati-hati ya, karena ada efisiensi irigasi berlaku di sana. Nah, setelah ini baru Anda bisa menentukan, tentukan debit di ruas 3 ya, udah terjawab. Ini adalah untuk jawaban nomor A. Gampang ya sebetulnya. Setengah jam aja selesai. Kemudian, jika kecepatan izin maksimal pada saluran tersebut adalah 0,50 dan perbandingan B dan hanya ada 1,2 dan kemiringan talutnya 0, berarti salurannya adalah tegak gitu ya, saluran tegak. Anda tahu nggak kemiringan talut itu apa? Saya jawab dulu. Tanya dulu. Anda tahu nggak kemiringan talut itu seperti apa? Kemiringan sisi salurannya, Pak. Oke. Kalau 0 berarti tegak gitu ya. Ini Iya, Pak. perbandingannya begini. Ini kalau 0 ya. Kalau 1 ini. Jadi vertikalnya 1, horizontalnya 1. Kalau setengah, jadi vertikalnya 1, horizontalnya setengah. Ini setengah. Nah, kalau 0, vertikalnya 1, ininya 0, horizontalnya 0. Kalau 2, ini sampai ke sana 2, M-nya 2, gitu ya. M-nya 2 berarti vertikalnya 1, tapi horizontalnya 2. Nah, itu adalah kemiringan talut. Nah, sekarang kita jawab yang nomor A sudah, tinggal kita jawab nomor B. Nomor B. Nah, kita menggunakan formula rumus Strickler atau Manning. Nah, rumusnya sederhana gitu. Ini rumus Strickler atau Manning. Ini menggunakan ini untuk menjawab nomor B dan nomor C. Ya. Nah, ini data-datanya yang harus disediakan. Berapa luas arealnya? Berapa kebutuhan air di sekundernya? Ini harusnya ini kan di induk ya, sorry ini induk. DR, terus debit yang mengalir, koefisien kekasaran, kemudian kemiringan talut 0, tinggi jalan saluran 0,4, dan V maksimum adalah 0,5. Tentukan dimensi saluran ruas 3. Nah, pertama, hitung luas penambang basah. Diketahui Q dan V. Ya. Kemudian hitung dimensi B dan H saluran dengan perbandingan B min H sama 1,2. Ini ketentuan ya, berdasarkan dari data yang ada. Hitung keliling basah, hitung jari-jari hidrolis, hitung slope dengan nilai kesan K sama 40, dan gambar penampang saluran. Oke, saya akan jawab. Q-nya kita sudah dapat 0,81 ya. 0,81 itu dari jumlah areal yang akan dilayani oleh saluran 3 dikalikan dengan kebutuhan air di induk, didapat 0,81. Koreksi kalau salah nanti. Ini contoh saja. V sama dengan 0,5 karena memang kecepatan maksimumnya adalah 0,5 sesuai dengan soal. Maka kita dapatkan luas penampang basahnya adalah Q sama dengan V kali A dengan A-nya sama dengan Q dibagi dengan kecepatan izin. Maksimumnya 0,5. Dapatkan 1,62. Nah, karena B berbanding hanya dengan 1,2, maka B sama dengan 1,2 H dan A sama dengan B kali H karena penampangnya adalah kotak, M-nya tidak ada, jadi A-nya adalah B kali H. Kecuali kalau ada M, itu Anda harus masukkan nilai formula ada M-nya gitu ya. Terus A-nya itu 1,2 H kali H didapatkan 1,2 H kuadrat sama dengan 1,62 meter persegi ya ini. Ya. Kemudian Anda analisis, Anda mendapatkan nilai H-nya 1,16 dan B-nya 1,39 meter. Nah, dibulatkan saja 1,2 dan 1,4. Dari sini, dari dimensi ini, baru Anda bisa menentukan kemiringan slope-nya berdasarkan nilai Strickler K40. Nah, untuk menghitungnya, saya akan memberikan, ini nanti saya share sudah saya share di apa namanya, di e-learning. Kalau angka-angkanya berbeda, Anda sesuaikan saja ya. Caranya begini. Kan ini saya punya template, silakan Anda gunakan. Q-nya 0,81 gitu ya.
K-nya 40, dan kalau K-nya 40 berarti Manning-nya adalah 1 per K. Manning itu adalah 1 per K, di mana K-nya adalah koefisien Strickler. Nah, slope itu yang ditanyakan. Slope itu yang ditanyakan. Nih, misalkan tadi gitu ya. Ini misalkan ini belum nih 0,0, terserah lah gitu ya. Ini bebas ya. Karena yang dicari nanti ya. Taruh 0,01 dulu misalnya. Nah, B-nya Anda dapat berapa tadi? B-nya itu adalah 1,4. B-nya 1,4 dan H-nya adalah 1,2. Ini sudah pembulatan ya, 1,2. Dan kecepatannya adalah 0,5. Ya, kecepatannya adalah 0,5. Sini ternyata kecepatannya adalah 0,73. Nah, kan ini masih belum dicoba-coba ya. Terus Anda coba-coba dengan menghitung, oh berarti ini harusnya ini kecepatan ini dan kecepatan ini sama ya, harusnya sama ya. Karena ini adalah kecepatan syaratnya adalah kecepatan maksimum ini. Anda coba-coba nih 0,004 misalkan. Kecepatannya 1,47, wah kegedean. 0,0004. Oh, mendekati, ini nih kurang lebih. Jadi 0,04. Ya. Jadi 0,04 itu kecepatan maksimumnya kan 0,5. Jadi Anda berhasil sekali trial and error gitu ya. Beberapa kali coba Anda sudah mendapatkan ternyata 0,46 meter per detik kecepatan yang terjadi ya di desain saya ini. Nah, berarti udah oke. Berarti slope Anda adalah 0,0004. Kalau misalkan Anda nggak mau trial error satu-satu, misalkan masih 0,1 gitu. Anda goal 6 saja nih, saya sudah buat suatu formula. Goal 6 saya akan membandingkan bahwa harusnya kalau ini dikurangi ini harus 0 kan? Ya. Jadi kalau saya kurangi kecepatan yang ada di sini sebagai syarat dan kecepatan yang ada di sini sebagai kecepatan dari analisis Manning, maka ini harusnya 0. Jadi saya akan goal 6 namanya di data di Excel, ini iterasi yang sederhana dari Excel. What if analysis itu ada goal 6. Nah, goal 6 itu value ini harusnya 0 kan? Makanya sel K22, sel ini harusnya nilainya 0. Ya, harusnya nilainya 0. Bagaimana supaya dia 0? Dengan merubah sel in, karena slope ini yang akan kita cari. Dengan merubah nilai slope. Jadi berapa? Tinggal di enter, di oke kan? Dia akan automatically menghitung, ternyata slope-nya adalah 0,00464. Dengan catatan V-nya adalah sama. Antara V hasil hitungan dengan V yang syarat. Nah, ini yang silakan Anda gunakan template ini untuk menghitung di UTS nanti ya. Jadi UTS-nya Anda boleh menggunakan Excel sebagai hitungan, tapi jawabannya Anda tulis tangan. Jawabannya Anda tulis tangan, ya. Kemudian perhitungannya bisa menggunakan template ini untuk mendapatkan kemiringan salurannya. Nah, kemudian ini ada contoh ya, saya sudah sharekan contoh di e-learning ya. Ada AutoCAD gitu ya. Ini contoh peta situasi yang rumit dari suatu jaringan irigasi. Ini namanya irigasi Kalis di Kalimantan Barat. Kebetulan saya terlibat di sini. Nah, di sini ada bendung gitu ya. Ini kontur-konturnya seperti ini ya. Kemudian di sini ada bangunan bagi satu, di mana di sini ada rencana bangunan bendungnya di sini ya. Ini rencana bendungnya. Kemudian ternyata pas ditentukan bahwa di sini ada saluran pembawanya, di sini ada saluran pembuang. Nah, di berjalan dari saluran pembawa, di sini ada sawah. Di daerah sini ada sawah. Nah, daerah sini ada sawah. Nah, ketika ini ada sawah, berarti saya buatkan di sini bangunan 1. Nah, karena di sini BKL 0, maka di sini ada BKL 1. Kenapa ada KI-nya? Karena di sini ada 2 pengambilan, bisa kiri, bisa kanan dari bendung.
Karena ini di bangunan di sebelah kiri dari bendung, makanya disebut dengan BKL KI 1. Karena walaupun di sini BKL 0, tapi di sini disebut BKL KI 1. Jadi bangunan kalis, karena di sini irigasinya ada irigasi kalis, bangunan kalis di sebelah kiri dari bendung, kemudian bangunan ada bangunan pertama atau bangunan bagi sadap pertama. Nah, di sini ada pembuang, ya, ini ada alur pembuang. Nah, di sini alur pembuang ini sebagai batas petak, karena di sini ada petak yang baru. Nah, karena di sini ada petak yang baru dan di sini ada batas petaknya. Nah, di sini saya buat bangunan baru, bangunan sadap baru untuk mengairi KL KI 2K dan seterusnya. Silakan Anda pelajari ini. Dan ini juga sudah ada skemanya, gitu ya. Skemanya, nah skemanya seperti ini, skemanya rumit sekali. Nah, BKL 1, BKL 2, ini silakan Anda pelajari sebagai contoh juga untuk nanti dibekal ketika Anda sudah di dunia industri. Ternyata ini ada contoh nih skema yang sudah komplit. Silakan Anda gunakan ini. Ini skema jaringannya dan ini skema bangunan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti pertemuan ke-6 itu adalah tugas. Di mana tugasnya itu, kan Anda tuh sebetulnya UTS untuk pengairan itu minggu depannya lagi ya, 2 minggu lagi pada hari Rabu. Nah, tugas yang akan saya share di e-learning, nanti tugasnya akan saya share di e-learning itu pertemuan ke-6 sebagai syarat untuk mengikuti UTS. Anda kumpulkan sehari sebelum UTS. Jadi UTS-nya hari Rabu kalau nggak salah, Anda kumpulkan hari Selasa, paling lambat jam 12. Nanti saya akan set batas pengumpulannya di e-learning sampai dengan jam 12.00. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi bahan ajar sampai dengan UTS yang bisa Anda kuasai. Kemudian Anda bisa menjawab soal-soal UTS yang akan saya sampaikan di e-learning nanti. Tidak akan jauh dari yang saya sampaikan sekarang, gitu ya. Dan ini juga saya sudah rekam. Kalau Anda mau mempelajari, silahkan nanti saya share di YouTube, gitu ya. Share di YouTube. Nanti ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, mungkin ada beberapa yang saya tidak sampaikan di kelas A, ada di kelas B, atau sebaliknya, gitu ya. Coba nanti Anda pelajari saja. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Atau saya cut saja karena ini sudah jam 10.57. Saya takut Anda harus masuk ke kelas yang lain. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda share di WA Group, gitu ya. Mudah-mudahan Anda bisa menjawab UTS yang akan saya sampaikan di minggu depan, 2 minggu lagi. Mudah-mudahan Anda bisa menjawabnya. Catatan dari saya, pelajarilah ini. Gitu. Ini adalah kuliah terakhir untuk UTS dan soalnya ada seperti ini. Gitu ya. Soalnya akan seperti ini, ya tidak akan persis ya, tapi akan saya modifikasi sehingga Anda bisa menjawab. Asalkan Anda mengerti kuliah hari ini aja, saya yakin bisa itu menjawab UTS. Oke, terima kasih atas semuanya, atas perhatian dan kehadirannya, gitu ya. Mudah-mudahan Anda tetap sehat, tetap semangat, gitu ya, menghadapi kuliah walaupun ini kuliahnya daring. Semoga ini menjadi bekal di industri konstruksi nanti ke depannya, terutama di bidang sumber daya air. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tutup ya.